Hati-hati nih, supaya semua itu dari Keluarga dari almarhum Roy Boleh, korban pembunuhan di Oesapa, Kota Kupang, 15 September 2023 lalu, menyesali perilaku yang dilakukan oleh penasehat hukum Martin Konay yang dinilai mencoba menggiring opini dan menyakiti hati keluarga. Hal itu disampaikan langsung oleh keluarga korban usai sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kupang kepada tim penasihat hukum dari Martin Konay. Adi Boleh, kakak kandung korban, menyebut keluarga menilai penasihat hukum Martin Konay membuat narasi yang sangat menyakiti hati keluarga dan menggiring opini publik mempertanyakan keberadaan korban di lokasi saat peristiwa itu. Keluarga menilai sikap itu sangat tidak etis dan seharusnya tetap fokus dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Itu semacam ada mau menggiring opini masyarakat dengan membuat narasi-narasi di media massa, media sosial terkait dengan peran dari korban ini, terus keterangan tersangka yang di BAP itu, sedangkan perkara ini kan masih dalam penyelidikan. Nah itu tuh tempatnya kalau menurut kami itu biar saja di persidangan, bukan tempatnya diumbar di media sosial. Itu kan bisa menimbulkan artinya rasa ketidaknyamanan dari kami pihak keluarga korban, ya toh, karena artinya semacam ke posisi kami yang korban masih bisa kontrol tenang, itu karena kita menghormati proses yang sedang berjalan, walaupun hasilnya sampai dengan detik ini menurut kami itu belum maksimal. Jadi tadi sempat saya sampaikan ke penasihat hukum dari pihak Martin Konay bahwa jangan membuat narasi-narasi yang sifatnya memprovokasi, karena tadi sebenarnya hal yang seperti itu tidak perlu terjadi, karena kami sangat menjaga dan menghormati proses hukum. Tetapi ada berita-berita di media itu, baik media sosial maupun media massa, mereka semacam bermanuver untuk supaya ada menarik simpati dari masyarakat luas bahwa oh ini seperti ini seperti ini, biar saja dibuktikan saja di persidangan, gitu. Sementara Julian Manu, salah satu keluarga yang juga bersama dengan korban saat peristiwa itu, mengaku keberadaannya bersama korban adalah murni karena persahabatan dengan pengacara dari Mira Singgih, yaitu Paul Hariwijaya. Anggapan publik yang menyebut Paul Hariwijaya membawa massa dan preman adalah pembohongan dan menyesatkan. Nah, beta sama almarhum juga pas hukum Pak Paul ini katong teman dari kecil, teman sekolah. Dan seringkali kalau Pak Paul datang Kupang, ada tugas atau berlibur, sering komunikasi jauh sebelum kedatangan. Jadi malam itu sebelum ke TKP itu kita sering ketemu, biasa ketemu makan, bincang-bincang, bercerita, begitu. Jadi kebetulan beta dan almarhum ini sama-sama kerjaannya Grab mobil. Jadi janjiannya untuk ketemu Mas Paul, Pak Paul jemput untuk habis teman antar surat somasi kita pergi makan. Gitu. Kalau bahasa-bahasa dari beberapa media yang menyatakan almarhum ini atau Pak Paul bawa massa dan korban yang meninggal juga preman, itu saya sangat menyesal itu. Fakta juga kakak ada di situ ya? Ya, fakta saya adalah lapangan. Saya datang duluan, berapa menit kemudian, 15 menit, saya masih bertelepon sama korban, istrinya angkat. Katanya lah baru pulang bayar angsuran mobil yang pertama. Tunggu sedikit. Tidak jalan 15 menit, tidak sampai 15 menit, korban sampai masih kita bercerita, saya bercanda-bercanda, tiba-tiba datanglah 2 orang itu. Si Weni Pandu sama Dedi Magang mempertanyakan kehadiran kami di situ. Jadi kami yang merasa tidak ada urusan situ, cuma menonton, cuma melihat saja mereka berbicara dengan kuasa hukum. Sampai saat ini, peristiwa yang merenggut Roy Boleh, ayah 2 anak itu, masih menjadi perhatian publik. Aliansi Peduli Kemanusiaan dan ormas lainnya juga ikut mengawal kasus ini hingga menggelar aksi jilid 4 di depan kantor Pengadilan Negeri Kupang. Mereka berkomitmen akan terus mengawal kasus ini dan memberi dukungan kepada Polres Kupang Kota dalam menempuh gugatan pra-peradilan. Kami memberi dukungan kepada Polres Kupang Kota untuk bisa hadir dan membuktikan
bahwa saudara Teni Konai itu bagian dari aktor intelektual sesuai dengan hasil-hasil investigasi yang kami aliansi lakukan. Kami sangat duga bahwa kasus ini adalah pembunuhan berencana, sehingga ada peran-peran yang terlibat. Salah satunya yang terjadi hari ini kan ada pra-peradilan, sehingga kami aliansi, saya secara pribadi juga hadir untuk memberi dukungan sebagai manusia, tentunya merasa kecewa dan tidak terima soal tindakan ini. Ke depan juga kami akan terus mengawal bersama-sama. Ini soal kemanusiaan, tidak ada tendensi lain. Tim Liputan AFB TV melaporkan.